Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Wahyudi Putra Pratama dengan NIM 233830311133, Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah proses untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu risiko terjadi dan seberapa besar dampaknya. Dengan ini, kita bisa menentukan tingkat risiko rendah, sedang, atau tinggi, dan memutuskan risiko mana yang perlu segera ditangani. Baik, di sini ada prinsip-prinsip pengukuran risiko. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi yaitu proses pengukuran risiko harus dilakukan secara terbuka dan jelas, sehingga semua pihak dapat mengetahui bagaimana risiko dinilai dan dari mana hasilnya berasal. Yang kedua yaitu ada pengukuran yang akurat. Hasil pengukuran harus mendekati kondisi sebenarnya agar tidak terjadi kesalahan dalam menilai tingkat risiko dan mengambil keputusan. Yang ketiga ada informasi yang berkualitas dan tepat waktu. Data yang digunakan harus valid, lengkap, dan diperoleh tepat waktu agar hasil pengukuran tetap relevan dengan kondisi yang sedang terjadi. Dan yang keempat ada diversifikasi. Risiko sebaiknya tidak terpusat pada suatu aktivitas saja, tetapi disebar ke beberapa bagian agar dampak kerugian bisa dikurangi jika terjadi masalah. Dan yang kelima ada independensi, yang dimana proses pengukuran risiko harus bebas dari tekanan atau kepentingan tertentu, sehingga hasilnya tetap objektif dan tidak memihak. Dan yang keenam ada pola keputusan yang dipilih, yang dimana hasil pengukuran risiko harus dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan keputusan yang tepat dan sesuai dengan tujuan organisasi. Dan yang ketujuh ada kebijakan, yang dimana pengukuran risiko harus mengikuti aturan atau pedoman yang telah ditetapkan agar prosesnya terarah dan konsisten. Dan selanjutnya ada teknik pengukuran risiko, yaitu ada dua. Yang pertama teknik kualitatif dan yang kedua yaitu teknik kuantitatif. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik kualitatif, yang dimana teknik ini menggunakan pengukuran risiko yang menilai kategori seperti rendah, sedang, dan tinggi, tanpa menggunakan perhitungan angka. Nah, yang pertama yaitu ada risk matrix atau matrik risiko. Teknik ini digunakan untuk melihat tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadi dan dampaknya. Hasilnya biasanya dibagi menjadi rendah, sedang, atau tinggi, sehingga mudah menentukan prioritas risiko. Yang kedua ada risk ranking atau scoring sederhana, yang dimana risiko diberi nilai atau skor, lalu diurutkan dari yang paling berbahaya sampai yang paling kecil. Ini membantu untuk mengetahui risiko mana yang harus ditangani lebih dahulu. Yang ketiga ada brainstorming dan expert judgment. Teknik ini dilakukan dengan diskusi bersama atau meminta pendapat ahli untuk mengidentifikasi dan menilai risiko berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Dan yang keempat ada checklist analisis, menggunakan daftar risiko yang sudah ada sebelumnya, lalu dicek satu persatu apakah risiko tersebut mungkin terjadi atau tidak dalam kondisi saat ini. Baik, yang selanjutnya ada teknik kuantitatif. Teknik ini menggunakan pengukuran risiko yang menggunakan angka dan perhitungan matematis untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan dan dampak suatu risiko. Dan yang pertama ada expected value atau nilai harapan. Menghitung risiko dengan cara kemungkinan kejadian dikali dampaknya. Hasilnya menunjukkan perkiraan kerugian yang mungkin terjadi. Yang kedua ada statistical analysis, menggunakan data masa lalu atau historis untuk melihat pola risiko, seberapa besar sering terjadi dan seberapa besar dampaknya. Yang ketiga ada sensitivity analysis,
Yang ini dimana melihat perubahan hasil jika ada perubahan variabel tertentu, sehingga bisa diketahui faktor mana yang paling mempengaruhi resiko. Dan yang keempat ada Monte Carlo Simulation, yang dimana teknik simulasi dengan banyak kemungkinan skenario untuk memprediksi berbagai hasil risiko secara lebih mendalam. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.